Oke, 1 menit lagi kita akan mulai, tapi saya minta tolong yang bisa open cam untuk memakai background seperti saya yang saya akan kirim di kolom chat ya sebentar. Oke, sudah saya kirim di kolom chat untuk background Zoom kita hari ini. Jika berkenan bisa menggunakan background tersebut. Oke, karena waktu sudah jam 2:10, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan mulai lagi acara kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman sudah join di Zoom kita siang hari ini di Next Gen Tuesday Fashion Talk series pertama. Oke, dengan judul series kali ini adalah Yang Salah Bukan Produkmu, Tapi Strateginya. Saya dengan Tere, selamat siang. Kedengeran ya suara saya? Oke. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua hari ini. Terima kasih untuk yang bisa hadir, apa namanya, memenuhi undangan saya kemarin untuk mengikuti Tuesday Fashion Talk Next Gen Kreatif. Semoga sesi hari ini bisa menjadi ruang untuk kita mendapatkan insight baru, bertukar pengalaman, dan tentunya membuka perspektif baru tentang dunia fashion. Kemarin saya infokan via WhatsApp untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa bahas hari ini seputar fashion business. Sudah disiapkan? Oke, nanti mungkin kita akan ada sesi pertanyaan ya. Nah, sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama Next Gen Kreatif, Next Gen Kreatif adalah merupakan ruang belajar dan pengembangan di bidang fashion dan kreatif industri dengan berbagai program, kelas, dan workshop yang bisa membantu teman-teman semua, kakak-kakak di sini untuk mengembangkan skill maupun di fashion bisnis masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, karena aku udah jam 2:11 juga, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja masuk ke series hari ini. Kita akan ngobrol mengenai yang salah bukan produkmu, tapi strateginya yang akan dipandu oleh Miss Truly Hutagalung, Your Fashion Business Mentor. Oke, sudah siap Miss Truly? Oke, Silakan. hai semuanya. Eh, Selamat datang di Next Gen Tuesday Fashion Talks. Senang sekali bisa ketemu teman-teman lagi. Ya, udah udah lama kali ya kita ketemu untuk pertama kali lagi setelah sekian lama. Eh, Next Gen Fashion Talk ini untuk seri pertama memang kita mengundang teman-teman yang memang sudah punya brand. Jadi eh, audiensnya nggak banyak. Jadi semoga itu bisa membantu kita untuk apa lebih lebih intimate lagi gitu ya untuk share kali ini di seri pertama kita akan bahas tentang produk yang memang tidak salah tapi strateginya yang memang harus dibenerin gitu ya. Tanpa berlama-lama mungkin kita akan langsung mulai. Oke.
Yang salah bukan produkmu tapi strateginya. Nah, hari kita akan membahas 5 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh fashion brand sehingga produknya itu tidak bisa mencapai penjualan atau performa sales yang kita harapkan. Nah, kalau kita kembali lagi ke analogi gitu ya, kadang-kadang kita suka pernah mengalami nih, produknya tuh kayaknya udah bagus banget. Menurut kita desainnya bagus, ya, materials yang kita pakai bagus. Kemudian kayak kita punya lookbook gitu, cara kita mempresentasikan pun cukup profesional. Ya, dan semua produk-produk itu kita secara aktif kita post gitu di Instagram, ya, untuk setiap style ada potongannya, kemudian juga harga lumayan kompetitif gitu, tapi salesnya masih tidak sesuai dengan harapan kita. Atau di kondisi yang lain, mungkin kita pernah mengalami gitu ya, kita sering nih dapat like gitu ya, banyak pujian. Nah, tapi at the end of the day itu tidak conversionnya itu tidak sesuai dengan jumlah pembelanjaan yang kita harapkan. Jadi banyak like, banyak pujian gitu ya, tapi performance-nya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita kita dapatkan gitu. Misalnya pujiannya, love-nya gitu atau share-nya. Nah, ini kita bisa kembali lagi kalau produk laku, kalau pada bagus gitu ya, kita suka berasumsi pasti otomatis akan laku gitu. Karena orang bisa ngelihat kain kita bagus, desain kita bagus, profesional gitu secara presentasi. Nah, kalau itu memang menjadi ini, hampir semua mungkin fashion brand bisa sukses. Nah, tapi kan pada kenyataannya tidak semua yang seperti itu. Produk-produk yang kadang-kadang kalau kita lewat di Dep Store gitu ya, tuh kita kalau lihat semuanya, hampir semuanya bagus. Tapi kenapa ya, ada yang kadang-kadang kita malah belum pernah beli atau kita belum pernah dengar. Itu tadi, good product tidak sama dengan good business. Ya kan, produk memang things yang kita jual, tapi itu hanya sebagai kalau kita bilang di bisnis adalah it's a foundation. Ya kan, itu adalah base-nya. Tapi untuk membuat bisnis bisa bertumbuh, ya kan kita membutuhkan gitu customer yang tepat, gitu, Kalian dicekin tuh yang lain-lain pergi. Positioning yang tepat, kemudian market fit produk, kemudian komunikasi yang baik, distribusi, kemudian juga trust. Gitu. Bagaimana kita bisa punya tingkat kepercayaan yang baik. Nah, ini semua itu harus ada kita terapkan dalam bisnis kita. Kalau kita ngomongin tentang bisnis gitu ya, tentang produk, nah ini ada 2 cara kita melihat waktu kita membuat satu product development gitu. Ada yang mulai dengan product first. Ini kayak kita sebutnya conventional way of product development. Nah, jadi kalau di bisnis kita sebutnya kayak push strategy. Itu dimulai dari biasanya brand owner ataupun designer, they have an idea gitu ya, punya ide, kemudian membuat desain, kemudian produknya itu diproduksi, dipost gitu ya, didistribusikan, kemudian menunggu sales. Ini kalau kita lihat ininya tuh singkat banget, tapi penunggunya tuh bisa lama karena tidak melibatkan customers di dalamnya. Nah, sementara new modern way of product development, kita selalu sebutnya adalah customers first atau customer based development. Yang dimulai dari customers. Kalau kemarin tadi gitu ya, customers itu nggak ada. Kita nunggu customers. Nah, kalau di sini kita memulainya dari knowing customers itu punya masalah apa. Kemudian kita mencari insight, we do research. Ya kan, research itu bisa kita lakukan ya bisa misalnya kita bisa lakukan kayak bisa primary atau secondary. Kita bisa kumpulkan data atau kita melakukannya sendiri melalui interview dengan customer kita. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan insight apa sih sebenarnya yang menjadi kayak kebutuhan, masalah, dan bagaimana kita bisa mendesain positioning yang tepat. Bagaimana kita sebagai suatu brand gitu ya, kita concern untuk memecahkan masalah atau menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan customer kita. Nah, dari membuat positioning yang tepat gitu ya, nah baru kita membuat produk yang kita sebut market fit sesuai dengan kebutuhan pasar. Saat produknya sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, yang kita butuh lakukan adalah mengkomunikasikannya. Ya kan kita bisa berkomunikasi melalui Instagram, ya kan iklan,
yang menunjukkan bagaimana produk-produk kita ini benar-benar market fit dengan kebutuhan customers. Ya kan? Jadi kita bisa misalnya slice of life, kita bilang bahwa produk kita ini adalah jawaban dari masalah mereka. Atau produk kita ini sesuai dengan lifestyle mereka yang seperti apa. Nah, itu yang memang harus kita lakukan sehingga customer tuh saat melihat produk kita, mereka bisa tahu, oh ini memang produk buat saya, ini bukan produk buat saya. Karena itu tadi kadang-kadang kita suka melihat postingan ya cuma postingan aja, tapi tidak bercerita. Jadi kita nggak tahu komunikasinya seperti apa. Nah dari situ baru bisa muncul sales. Saat kita punya komunikasi yang baik, kan kita bisa build trust, salesnya pun akan langsung bisa kita harapkan. Karena tadi kita mulai dari answering problem. Oke. Kalau kita lihat gitu ya, masalah utama sebenarnya ada banyak, tapi ini adalah 5 masalah yang paling sering dilakukan oleh brand gitu ya, sehingga produk mereka itu kita bilangnya produknya tidak berbicara atau produknya nggak working. Dan jadi ada yang pertama tidak mengenal siapa customersnya, kita menjual ke semua orang, produk yang terlalu banyak gitu ya, tidak ada fokusnya. Kemudian kita menyamakan bahwa Instagram itu adalah strategi marketing, jadi kalau udah di post Instagram berarti marketingnya udah selesai. Terakhir, terlalu cepat membuat produk baru. Nah, ini 5 hal ini yang nanti akan kita bahas hari ini. Oke, kita mulai ya. Untuk problem pertama, nah itu tadi ya, kita tuh sering terlalu fokus pada produk. Sebagai founder kita sering nih ya berasa produk apa ya yang saya ingin buat. Jadi biasanya gitu, kalau udah mulai selesai masuk ke toko atau udah selesai produksi, kita oke, nextnya kita bikin apa ya. Jadi biasanya kita selalu mau buat apa. Padahal sebenarnya kan kalau kita balik lagi ke tadi, itu tuh harus customer centric, kan harus sesuai dengan kebutuhan customers. Jadi pertanyaannya harus kita balik, bukan kita mau buat apa, tapi customer kita tuh sekarang lagi butuh apa ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan bahwa produk kita itu bukan apa yang kita mau. Atau kadang-kadang kita sering jadi desainer tuh ngeliat apa, oh punya ide macam-macam. Nah, tapi lupa nih, sesuai nggak sih dengan kebutuhan customers? Nah itu yang harus kita ganti. Jadi biasanya cara berpikirnya tuh kan gitu seringnya kita suka desain tertentu, kita yakin produknya bagus karena kita bisa tahu gitu. Oh kainnya sesuai seperti apa, polanya akan seperti apa, finishingnya akan seperti apa. Dari situ kita langsung biasanya langsung produksi. Tapi kita lupa nih bahwa cara seperti itu belum tentu satu dibutuhkan oleh customer atau produknya belum tentu dicari oleh customer atau customer belum tentu mau membayar ya kan produk yang kita produksi tersebut gitu dengan material yang bagus misalnya jahatan yang bagus pasti harganya akan mahal pastinya produknya akan bagus tapi apakah customers willing to pay itu yang juga kadang-kadang kita suka lupa di situ jadi kalau kita melihat gitu ya ini saya kasih contoh brand case-nya adalah Cotton Ink. Yang mereka lakukan adalah mereka bangun produk yang dekat dengan lifestyle wanita modern Indonesia gitu. Ya kan mereka bilang bahwa produk-produk mereka itu very versatile, contemporary gitu ya, easy to style and relevant. Nah, kalau kita lihat nih, sekarang tuh orang-orang sudah mulai kalau mereka beli produk itu bukan produk yang let's say apa kayak trendy banget. Pengen yang long last ya kan. Kalau kita bilang in this economy kalau bisa tuh belanja yang pintar, smart purchase. Nah, kalau kita lihat nih ya di Instagramnya dia bilang girl to girls gitu ya, udah berhenti beli baju cuma karena viral. Sekarang aku lebih pilih yang nyaman dan bisa dipakai berulang. Itu kan caranya dia untuk paham gitu. Oh, customer tuh sekarang kalau beli baju bukan yang cuma single piece terus uh, setelah sekian lama terus bosen, tapi yang bisa dipakai berulang-ulang atau bisa berulang-ulang atau versatile itu. Nah, itu menjadi kesannya. Nah, untuk orang-orang gitu ya, customer yang membaca nih postingan mereka ngerasa bahwa ih, Kapan ini adalah brand gue banget. Karena paham nih sekarang kita tuh nggak nyari baju yang cuma bisa sekali pakai, tapi bisa dipakai terus-terusan karena tadi stylenya versatile, ya easy to mix and match, relevan banget dengan lifestyle. Jadi saat customer melihat produknya mereka ya, mereka nggak cuma sekedar lihat piecesnya, bukan cuma sekedar blouse, bukan cuma sekedar celana, tapi ini adalah produk-produk yang bisa menunjang lifestyle saya. Jangan main kalau kita lihat gitu,
yang mereka ambil sebagai icon-icon juga bukan orang-orang yang sangat trendy, tapi menjadi apa kayak panutan style, misalnya kayak Dian Sastro, kemudian Raisa, itu kan mereka berulang kali ya collab gitu, karena buat Cotton Ink ini adalah perempuan-perempuan yang dianggap merepresent gitu, wanita muda yang berprestasi, tampilnya juga tidak trendy tapi up to date gitu ya, up to date tapi tidak yang sangat trendy banget bukan jadi kayak ngikutin tren banget. Nah itu yang mereka lakukan, jadi end to end gitu ya, semua proses dari penjualannya itu benar-benar menggambarkan bagaimana Cotton Ink ini tahu paham siapa customernya. Ya kan? Jadi mereka tahu, oh siapa nih yang harus diajak collab, stylenya harus seperti apa, pesannya harus gimana. Nah, jadi seperti itu. Customer itu harus menjadi sentral dari product development kita. Nah, dari sini kita bisa belajar, ya kan? Kita harus mulai segala sesuatu dengan research ya, untuk final. Nggak mesti research yang terlalu harus bayar agent apa segala macam. Yang kita bisa lakukan adalah like paham gitu. Kita punya misalnya 10 customers, ya kan teman-teman masing-masing pasti punya customers yang bisa dikontak karena udah langganan gitu ya. Tanyakan apa sih yang mereka cari, produk seperti apa, ya kan. Kemudian masalah yang mereka hadapi gitu saat memberi produk dengan kategori tertentu, apa yang mereka alami. Jadi kita paham pain point-nya apa. Ya kan, terus kalau misalnya mereka menyebutkan mereka favorit mencari produk seperti ini di brand tertentu, ya tanya kenapa memilih brand tersebut. Jadi kita juga bisa belajar, ya kan, bukan meniru tapi kita bisa belajar. Oh berarti kita paham konsep customer itu dalam memilih apa ya? Apakah karena stylenya, apakah karena kualitas bahannya, apakah karena let's say misalnya brand itu tuh punya konsep styling yang mudah sekali untuk di mix and match. Nah, itu kan bisa membuat kita tahu gitu insight yang penting dari customers. Ya kan, dan kalau misalnya mereka suka sesuatu tapi nggak jadi beli itu karena apa sih? Misalnya ada yang bilang mungkin karena mungkin harganya terlalu mahal, suka stylenya tapi terlalu mahal, atau misalnya harganya terlalu tinggi untuk kualitas kain yang seperti itu. Jadi kita bisa tahu juga apa sih yang menjadi reluctancy mereka untuk membuat satu purchase. Ya kan, kemudian juga produk-produk apa yang paling sering mereka gunakan. Apa yang mereka gunakan? Apakah mereka lebih sering pakai dress atau lebih suka pakai atasan bawahan gitu, atau misalnya suka yang coordinate, misalnya atas bawah kemudian outer tapi yang bisa dibuka, misalnya dalamannya bisa tanpa lengan, sleeveless gitu ya. Terus nanti kalau misalnya untuk acara-acara tertentu mereka sukanya pakai outer. Nah, itu jadi kita bisa tahu gitu produksi seperti apa sih, karena nantinya kita itu akan membantu kita untuk membuat satu keputusan desain saat kita paham apa yang memang dicari, apa yang disukai, apa yang tidak disukai oleh customer kita, ya kan. Nah kemudian yang terakhir, apa nih yang mereka punya wish list gitu, yang mereka sangat pengen banget tapi belum ada. Ya kan, ada misalnya kalau kayak banyak gitu ya kalau research-nya perempuan gitu ya, yang plus size ternyata mereka banyak yang suka warna terang tapi belum ada. Atau misalnya kayak maternity gitu. Maternity itu ternyata banyak kebutuhannya, mereka cari maternity untuk office wear. Jadi nggak pengen kelihatan daster. Atau misalnya kayak sekarang kayak urban profesional gitu ya, mereka pengen baju-baju tuh yang bisa dipakai very versatile gitu, yang lebih athleisure tapi misalnya ada outernya lumayan resmi. Jadi saat mereka pulang kantor, mereka bisa lebih enak tuh kalau misalnya kayak mereka harus naik kendaraan umum, tuh celananya punya stretch, jadi lebih nyaman. Atau malah bisa dipakai untuk berolahraga. Atau kan ternyata kebutuhan-kebutuhan tuh banyak banget yang sebenarnya gitu ya, itu tuh bisa aja jadi kayak hayalan customers, tapi kan itu sebenarnya ide yang bisa kita develop kalau kita tahu bagaimana cara. So at the end of the day gitu ya, kita punya 10 a good conversation dengan customer, itu bisa menyelamatkan kita dalam bisnis. Ya kan, kalau kita compare gitu ya, asumsi kita itu bisa salah.
ya kan? Karena itu tadi biasanya kita cuma dari satu ide apa yang mau kita buat. Tapi kalau kita udah dapat 10 nih, kemudian 10 itu tuh punya apa ya, punya kesamaan. Nah, itu udah bisa membuat kita tuh lebih yakin untuk maju. Kalau yang tadi founder itu kan kita nggak punya base, itu cuma kita punya assumption. Tapi kalau conversation ini, research kita itu menghasilkan data yang cukup memuaskan. Ibaratnya gitu, dari 10 misalnya 6 orang tuh mengatakan hal yang sama, itu kan kita udah misalnya gitu ya, kita udah yakin kalau mereka, apalagi kalau kita pilih gitu ya kategori dari customer ini nih dari age group yang berbeda, dari apa namanya misalnya style yang berbeda, tapi kalau mereka sama, itu kan berarti ini 10 tuh representatif dari hampir semua target market kita, ya kan 60%. Ibaratnya kita udah lebih lebih apa ya, lebih tidak gambling saat kita membuat keputusan untuk memilih produk seperti apa sih yang harus kita buat supaya sesuai dengan customers needs gitu. Nah, problem yang kedua, ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai? Lanjut lagi. Ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke problem kedua ya. Nah, problem yang kedua yang juga sering banget nih adalah kita membuat produk kita itu untuk semua orang. Jadi ada nih brand yang misalnya target marketnya tuh luas banget, perempuan atau laki-laki usia 18 sampai 40. Nah, ibaratnya kita pengen, kadang-kadang tuh kita sebagai bisnismen, apalagi kalau baru gitu ya, nggak mau rugi, nargetin semuanya. Tapi at the end of the day gitu ya, kalau kita nargetin semua orang, itu benar-benar kita nggak punya target sebenarnya. Karena kan kalau kita lihat gitu ya, kayak panahan tuh kan target tuh semakin lama tuh semakin kecil, semakin tajam. Nah, tuh harusnya tuh seperti itu. Karena kembali lagi, kalau kita mau menargetkan pasar yang besar, berarti kapasitas kita pun harus besar. Nah, which is di sini kan sebenarnya yang kita pilih adalah UMKM gitu ya, karena kita punya memang fasilitas ataupun kita punya resources tidak sebesar yang gede brand-brand besar itu. Nah, pilihlah gitu niche yang tepat yang bisa kita serve dengan baik. Ya kan, seperti ini saya kasih contoh kayak eksekutif gitu. Nah, eksekutif itu kan kalau teman-teman tahu zaman dulu tuh dia baju kantor yang very conventional gitu. Nah, sampai 10 tahun yang lalu dia tuh udah kayak mandek gitu, jual blazer apa segala macam. Nah, akhirnya dia berpikir yang sekarang banyak tuh seperti apa sih? Dia melihat gitu, shifted di kayak wanita karir. Wanita karir tuh nggak kayak dulu gitu. Orang kerja corporate di bank butuh penampilan formal. Nah, sekarang tuh arahnya adalah urban professional. Jadi orang-orang yang memang bekerja misalnya di kayak sekarang gitu, kita tahu industri kreatif lagi meningkat. Mereka sekarang kerja itu di kota-kota besar. Nah, mereka membutuhkan baju-baju yang memang bisa membuat mereka nyaman dan profesional saat bekerja, tapi juga bisa menunjang kayak mereka punya social well-being. Ya kan? Jadi mereka ambil bahwa yang ditargetkan oleh eksekutif adalah sekarang urban profesional, orang-orang yang memang berkarir tapi di luar karirnya mereka juga pengen look good. Ya kan nih kalau nanti teman-teman punya waktu coba buka ya di eksekutif tuh mereka mereka kasih gitu. Kayak profil-profil, mereka kasih tahu siapa sih yang menjadi target. Nah, cara mereka seperti ini. Jadi orang tahu oh memang eksekutifnya adalah buat kita. Ya, orang kalau ngelihat yang memang silver eksekutif tuh ngerasa bahwa oh ini brand saya karena nih kayak yang di contoh saya kasih ini ya kalau nanti teman-teman bisa sempat buka. Nah ini dia kayak live gitu loh. Dia jadi kasih lihat dari ini dia ada misalnya ada 8 pieces gitu ya. Dari 8 pieces nanti dia ada kursornya gitu jadi kayak madu-madan kan. Ya kan ada misalnya ada saatnya mereka pengen pakai baju yang let's say kayak apa tadi sleeveless cuma pakai vest doang kan karena industri kreatif. Nanti misalnya mereka meeting mereka bisa pakai rok. Nah, itu dikasih tahu. Dan kalau kita lihat dari stylenya ini, itu kan kelihatan banget gitu. Nggak terlalu yang kantoran banget, tapi masih sesuai dengan urban professional yang memang punya life pace yang berbeda-beda. Ya kan kita nggak bayang nih mereka kalau mereka naik MRT itu masih bisa ngejar, naik Gojek masih bisa gitu kan. Jadi eh, ritme pekerjaan dan ritme lifestyle-nya tuh dipikirin. Nah, sehingga gitu ya dari styling gitu kelihatan banget ada yang sleeveless, ada tangan pendek, ada tangan panjang untuk formal, celana pun bottomnya gitu. Ya kan dan mereka tuh kalau kita lihat di sini nih mereka jarang banget pakai dress.
Karena tadi dress itu datang dengan ya tadi limitasi, bukan yang ada dia si eksekutif, tapi nggak sebanyak coordinates yang seperti ini. Nah itu tadi kalau kita punya udah paham target marketnya gitu ya, kita tahu nih siapa yang bisa kita incer. Jadi karena kalau yang lain-lain mungkin udah ada yang lain, gitu kan? Ada yang misalnya apa sih? Ada apa style-style apa kayak career wear yang lebih formal, udah lumayan banyak juga. Jadi dia ambil towards the end tuh adalah urban professional. Nah malah sekarang yang mereka ini adalah kayak athleisure. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, dia pakai apa kayak celana tuh yang semi athleisure atau kayak sport gitu ya, tapi bisa dikombine sama blazer. Jadi kalau blazernya ditutup ya kayak celana, ya cocok lah buat kerja. Tapi kalau misalnya mereka pengen lebih kelihatan lebih gaya gitu ya, blazernya bisa dibuka, dalamnya mereka bisa pakai ada misalnya crop top, tank top, atau misalnya kemeja tangan pendek biasa. Nah, itu yang membuat brand eksekutif ini apa ya tahu gitu targetnya tuh siapa. Jadi nggak semua orang, tapi dia milih mana yang benar-benar sesuai. Kan gini, kalau sekarang tuh adalah gitu. Kalau kita melihat brand, either itu brand for me or it's not for me. Nah, kalau orang yang udah ngerasa brand kita tuh adalah brandnya dia, gitu, pasti tadi loyalty-nya akan terjaga. Especially kalau misalnya memang produk kita itu terdevelop dengan baik, ya kan dari segi style, kualitas dan sebagainya. Dari sini, gitu ya, teman-teman mungkin kalau misalnya memang masih terjebak di hal yang sama, gitu ya nggak perlu juga harus rebranding, tapi yang tadi coba nih ya 3 sampai 6 bulan ke depan pilihlah primary customer siapa sih, cari yang menurut teman-teman tuh bisa apa ya bisa bisa sesuai gitu dari pengalaman gitu ya dari kayak punya apa sales history gitu yang banyak laku tuh yang seperti apa pembelinya tuh siapa sih profilnya kita bisa gunakan nih formatnya ya kan supaya tadi kita creative positioning kan bahwa brand kita membuat apa nih misalnya membuat misalnya modest fashion wear atau modern modest fashion wear untuk siapa misalnya untuk profesional muda yang membutuhkan misalnya baju modest tapi juga nyaman dan trendy itu bisa bisa seperti itu. Nah, jadi paling tidak kita udah bisa menargetkan apa customer yang lebih sharp lagi gitu. Karena gini, semakin kita tahu gitu ya target market kita, berarti semakin besar kemampuan kita untuk bisa mewujudkan atau membuat produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke? Questions? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk ke problem ketiga. Nah, ini juga yang banyak nih ya. Kadang-kadang kita, apalagi kalau brand baru, kita kadang-kadang overexcited. Nah, saat kita mau launch gitu ya, kita pengen kayak tadi tuh, kita pengen oh produknya tuh bisa buat siapa aja. Jadi secara desain tuh udah banyak, kemudian SKU-nya juga banyak, kemudian dimultiply dengan warna yang macam-macam. Ya kan? Terus ada tambahan 3 kategori yang berbeda. Nah, ini kan tanpa kita sadari gitu ya, sebenarnya ini menjerumuskan kita untuk menginvest modal yang lumayan besar, ya kan? Stoknya juga jadi tersebar, gitu kan. Itu kayak masing-masing desain itu kan kita harus promosikan, itu kan bisa berbeda-beda. Nah, ini juga jadinya kita apa ya kayak tersebar gitu, jadi tidak fokus gitu. Jadi kadang-kadang customer tuh bingung nih brand ini sebenarnya brandnya apa sih? Kok tiba-tiba nanti oh ini ada kategori yang apa kategori yang casual terus tiba-tiba nanti ada yang formal tiba-tiba ada baju pesta. Nah, itu juga things yang kita harus pikirin gitu. Kita mau jadi brand yang seperti apa, ya kan? Mungkin kalaupun kita mau combine gitu ya, nggak mesti harus sebanyak itu. Kecuali kita adalah brand besar ya kayak Zara dan segala macam, ya mereka bisa bisa punya banyak kategori karena mereka punya resources untuk itu. Nah, kalau kita memang kita misalnya limited gitu ya, kita pilih lah ya kan berapa desain sih yang bisa kita kita lakukan. Ini contohnya saya ambil kayak brand Kompas ya kan Kompas nih brand dari Bandung.
Nah, itu dia dari awal memang ininya dia tuh kategori produknya tuh very limited. Dia cuma ngikutin kayak Adidas gitu ya. Dia bikin sneakers yang lifestyle sneakers gitu yang pendek. Nah, terus mereka buat gitu ya, mereka buat kategori ini nih dari yang casual sampai semi formal. Tapi desainnya gitu ya, itu tuh sama aja. Jadi kalau teman-teman lihat ya itu desainnya sama, kemudian dia punya apa kayak signature style yang logonya gitu yang ada garis, nah itu dipertahankan. Yang mereka bolak-balik ganti itu adalah misalnya warna materials, karena mereka tahu nih target marketnya butuh produk-produk seperti ini dari untuk casual, sport sampai semi formal ya kan kayak yang hitam nih dia ada yang blue ada yang kulit nah, untuk dipakai misalnya cowok-cowok sekarang suka pakai yang apa kita sebutnya smart casual jadi jeans tapi di atasnya pakai blazer misalnya nah sepatunya bisa dibuat ini nah sehingga karena ini dilakukan berulang-ulang gitu ya nah, itu jadi kayak signature produk mereka jadi orang udah tahu oh ini Kompas pasti tahu nih kalau mau cari produk seperti ini pasti akan ada di Kompas ya kan tinggal kita butuhnya warna yang mereka ganti-ganti ya cuma warna, materials. Nah, along the way kadang-kadang mereka ada nih kalau teman-teman lihat yang paling yang belakang yang baris kedua gitu ya. Nah, dia ada kayak beberapa detail gitu ya yang ada hook di belakangnya. Nah, itu detail-detail kecil, tapi as a main design gitu ya. Nah, signature-nya tetap sama ya kan. Jadi orang tuh bisa tahu oh ini adalah si kanvas. Nah, kalaupun nanti teman-teman lihat gitu ya, dia ada di beberapa yang lain kategori. Nah, tapi juga nggak banyak. Yang sekarang dia bikin tuh kayak ada apa slip on gitu, slip on ada yang dari bahannya blue gitu ya untuk yang lebih lebih fancy lagi. Nah, tapi itu tidak membuat signature produk ini mereka hentikan, mereka tetap produksi. Nah, kemudian dia itu juga ada kayak limited release gitu. Jadi kayak warnanya nanti dia pasti akan selalu bikin. Ini warnanya ada warna edisi ini, ada warna ini, edisi ini, warna ini kayak yang dia punya blue yang tadi dia cuma bikin warnanya tuh abu-abu aja. Karena buat mereka ya itu memang punya apa limited time. Itu adalah yang trendy things yang mereka mau tambahkan supaya signature produknya ini nggak sendirian. Gitu. Jadi ada pemanisnya. Nah, tapi juga nggak banyak. Nah, itu tadi dia buat selalu dengan storytelling. Ya kan dia storytellingnya nih dia kasih ceritain. Dia selalu pasti suka cerita. Ini konsepnya apa sih? Apa idenya dari mana? Nah, kadang-kadang idenya datang dari bisa olahraga, bisa produk yang lain gitu ya. Nah, atau juga bisa dari collaboration dengan beberapa public figure. Nah, jadi banyak kolaborasinya. Ada penyanyi, ada stylist ya, kemudian ada juga brand dia sampai kolaborasi sama satu brand di Jepang. Nah, ini dia ceritain. Jadi orang-orang tuh tahu perjalanan itu seperti apa sih. Ya kan kalau kita beli produk, ya, apalagi kalau kita bilang kayak modern consumer ya, kita pengen tahu produk kita itu tuh dari awal sampai akhir tuh ceritanya seperti apa sih, inspirasinya gimana, siapa yang buat, tujuannya apa. Ya kan tuh kita itu tadi supaya kita juga mereka kita juga bisa sharing gitu bahwa kita tuh paham apa sih yang di value apa yang dicari oleh customer kita. Nah, kemudian dia juga menggandeng community. Ya kan community-nya itu dia besar banget. Ada geng sepeda, ada geng skater. Itu dia lakukan dengan apa? Ada endorse, ada sponsor. Nah, ini things yang membuat produk-produknya itu jadi gampang sekali untuk dikenali karena selain memang produknya itu secara desain itu dalam sekali dilakukan dan berulang-ulang gitu ya sampai menjadi signature. Nah, presentasinya pun dipikirkan bagaimana mengkomunikasikan produk ini sehingga orang-orang bisa lihat ya kan produk Kompas ini adalah produk yang memang apa ya kayak benar-benar dipikirin gitu. Sehingga kalaupun diproduksi ulang pasti ada improvementnya. Ya kan kalau dulu tuh dia masih pakai kayak kayak sejenis vulcanized ini ya kanvas. Nah, tapi sekarang dia model macam-macam ada blue, ada kulit. Nah, but the style is still the same. Karena itu tadi dia ngerasa ini style selalu disukai orang.
Ya kan, permainan warnanya aja yang diganti, materialnya yang diganti, supaya tadi ada excitement. Nah, untuk beberapa customers gitu ya, ini membuat jadi kayak apa ya, kayak collectible items. Mereka pengen punya nih semua kategori kompas ya yang diproduksi. Nah, dari sini kita bisa belajar gitu ya. Kita bisa create gitu. Hero produk kita tuh apa sih? Ya kan, kita bisa ngelihat dari kita punya sales history. Paling banyak terjual tuh produk apa? Ya kan, kemudian yang paling sering ditanyakan orang tuh apa? Kemudian yang memberikan kontribusi margin terbaik itu seperti apa? Nah, margin terbaik itu berarti dalam artian, oh secara produksi ini tidak terlalu mahal gitu ya, tapi kita bisa menjual dengan keuntungan yang lumayan. Kemudian yang paling banyak di-share orang. Nah, jadi kadang-kadang kita kan bisa mancing customers gitu untuk kasih review atau kasih kita minta mereka untuk bikin testimoni sehingga kita tahu nih yang paling banyak tingkat kepuasannya itu produk yang mana sih. Kemudian yang memiliki repeat order yang besar. Jadi misalnya dari satu customers gitu, kalau dia beli lagi, apakah dia beli di kategori yang sama atau misalnya di jenis yang sama. Misalnya dia beli warna hitam, terus besoknya lagi dia beli yang warna putih. Nah, itu berarti kita tahu dia suka nih dengan style kita. Nah, di sini kita bisa pilih gitu. Mana nih yang bisa kita push untuk menjadi hero kita, ya kan? Nah, ini agak sedikit shifted gitu. Dulu berbeda ininya kalau misalnya produk-produk yang trendy gitu ya, mereka tuh hero produknya kecil. Ya, banyaknya ada eksperimen, kemudian ada supporting produk. Nah, tapi kalau kita mau aman gitu ya, harusnya 70% dari produk kita tuh adalah hero produk. Ya 70%-nya dalam artian gitu, investment kita 70% itu harus di hero produk. Karena ini adalah produk-produk yang kita anggap tanpa dengan strategi yang memang sudah bisa kita plan gitu ya, produk ini bisa cepat laku. Nah, jadi 70% adalah itu. Nah, 20% adalah supporting produk. Produk-produk apa nih yang misalnya bisa bisa melengkapi hero produk kita atau misalnya bisa menjadi kayak aksesorisnya atau menambah kayak ke up to datean brand kita. Jadi biasanya supporting produknya kita ngelihat produk-produk yang lagi tren, kita ngikutin tren bisa di sini. Nah, sementara yang 10 itu adalah eksperimen. Nah, eksperimen tuh gitu. Kita tetap mengakomodir brand owner, terutama kalau mereka memang background-nya adalah desain, kita punya lah personal preferences. Ya kan, ini kita bisa bereksperimen dengan apa yang ada kita mau. Selalu desainer akan seperti itu. Yang benar-benar kita punya. Boleh, tapi porsinya cuma 10%. Nah, jadi jangan cari produk yang banyak banyak gitu, tapi maintain satu produk yang bisa kita develop sehingga benar-benar bisa menjadi hero produk. Nah, hero produk ini dalam artian memang sesuai dengan kebutuhan target market gitu ya, tapi kita juga tahu bagaimana kita bisa memproduksinya dari hari ke hari semakin baik. Kan kalau kita lihat tuh produk-produk ya, misalnya kayak Chanel deh kalau kita mau main agak jauh gitu. Ya dari tahun 50 sampai sekarang ya kan dia punya tweed jacket tetap dipakai. Itu adalah hero produknya. Atau dia punya tufted bag gitu ya yang kotak-kotak gitu. Nah, itu kan selalu ada karena itu adalah things yang orang selalu suka beli. Nah, yang mereka bedakan adalah ukuran, kan jenis kulitnya. Kan dia ada punya caviar, dia punya kemudian dia punya lag dan segala macam. Atau misalnya si Chanel hardware-nya, ada yang silver, ada yang misalnya ada yang emas, kemudian yang emas ada embossnya, yang kecil-kecil aja yang dia beli. Tapi semuanya tuh sama. Jadi orang tuh dari jauh juga, walaupun ditutup, orang bisa tahu, oh ini adalah Chanel. Ya kan, atau dia punya Lady Dior. Ya kan, Lady Dior tuh yang dia punya tas kecil, nah itu kan selalu ada ya berpuluh-puluh tahun selalu ada. Bedanya cuma itu tadi materials besar kecil sesuai dengan tren. Ya kan zamannya tren micro bag ya kan gara-gara Jacquemus dia juga kecilin. Nah, giliran ada yang ini dia juga besarin lagi.
Nah, itu tadi. Tapi kita tahu, oh itu Lady Dior. Atau misalnya LV. Ya, LV ya teman-teman tahu semua lah. Itu sampai udah jadi istilah pasar gitu ya. Baiknya mereka yang namanya Speedy, Neverfull, even kayak kayak apa brand lain tuh kalau kita mendescribe-nya agak-agak mirip ini kita bilang pokoknya Neverfull. Padahal Neverfull tuh kan punyanya LV, standar dia kasih nama. Tapi karena itu tuh jadi signature-nya orang apal, yang nyebutin kategori produk yang seperti itu, event brand lain, kita sebutnya Neverfull. Nah, itu tadi bagaimana satu brand itu tahu gitu, bagaimana memaintain produk yang dia anggap produk unggulan menjadi hero produk. Nah, ini hero produk itu ibaratnya yang akan menjadi cash cow, ini akan menjadi sumber pendapatan kita karena di develop dengan customer sebagai sentralnya gitu ya, dan sudah terbukti punya track record penjualan yang apa, yang sustainable dari tahun ke tahun, dari season ke season. Ya. Oke, questions? Nggak ada? Kalau nggak ada kita masuk ke problem keempat. Kan ini juga banyak yang selalu beranggapan bahwa saat kita udah masuk Instagram, berarti kita sudah melakukan marketing strategy. Jadi brand tuh banyak kan posting, tapi ya udah, habis itu kita nggak kontrol. Sebenarnya kita mau dilihat siapa sih? Gimana caranya supaya waktu mereka ngeliat tuh mereka jadi ikut ikut peduli gitu, pengen tahu, ya kan? Terus apa yang kita mau mereka lakukan setelah mereka melihat. Nah, ini yang kadang-kadang kita susah untuk susah untuk uh, membuat konsistensinya selalu teratur gitu karena ya kadang-kadang kita suka dikejar sama itu tadi, oh punya produk foto langsung disebar ya kan supaya bisa cepat jualan. Nah tapi kadang-kadang itu menjadi itu tadi menjadi apa kayak bumerang gitu, jadi kayak ya orang cuma ngeliat gambar doang, ini apa nih yang mau kita share. Nah, ini saya ngambil beberapa ada satu brand gitu ya, Erigo mungkin teman-teman tahu ya kan. Nah, dia pakai Instagram itu untuk ngasih lihat produknya, ya kan. Nah, tapi waktu dia ngasih lihat produk gitu, ini kayak dia campaign gitu, gerak bebas anti cemas gitu. Nah, dia bikin nih kontennya, dia ada kelanjutannya, ya kan. Ini si gerak bebas anti cemas nih apa sih? Nah, dia ada serinya, ya kan. Dia kasih lihat researchnya, stylingnya, gitu ya kan. Terus ada campaignnya. Nah, kemudian dia juga bikin collaboration ya kan, collaborationnya dia nih memang ya kadang-kadang memang lumayan gaungnya gitu karena dia berani gitu untuk berkolaborasi dengan nama-nama besar. Ya kan saat dia melakukan itu, nah dia juga mempersiapkan kerjasama dengan marketplace. Ya kan kalau kayak teman-teman ingat dulu waktu dia yang bawa celebrities dan ini ke New York gitu ya. Nah, dia siapkan kerjasama dengan Shopee. Nah, Shopee disiapkan bahwa eksklusif di Shopee dapat harga khusus. Ya, itu semuanya ada. Informasinya juga disebar di sosial medianya dia. Nah, kemudian ada activation-nya juga. Activation-nya gimana? Mereka tuh sering banget ada di mall. Dan teman-teman pasti lihat deh, ini kayaknya ada Erigo mulu, terus kayak gitu ada diskon mulu. Kenapa? Nah, dia tuh juga nggak mau bohong bahwa Erigo itu memang tidak menargetkan menengah ke atas, dia menengah ke bawah. Makanya dia selalu menunjukkan bahwa oh Erigo itu selalu diskon, harganya murah. Ya kan? Walaupun cara dia berkomunikasi aspirational, dia bisa kasih lihat yang pakai Gading Martin, yang pakai Luna Maya dan segala macamnya gitu ya. Tapi at the end of the day dia nggak membuat produk itu jadi mahal. Dia tetap mengkomunikasikan bahwa produk mereka itu murah dengan activation di pop up store mereka gitu ya. Kasih lihat ada di 100.000, ada buy one get one. Nah, sehingga target marketnya yang memang anak muda gitu ya, anak muda yang memang punya kayak budget berbelanja yang kecil, mereka tetap tahu bisa mengakses. Karena itu tadi selalu ada diskon, buy one get one, bisa patungan sama temen gitu kan, atau misalnya kalau dia lagi ada sales gitu ya, bisa punya special price di marketplace tersendiri. Tapi secara garis besar gitu ya, Erigo ini apapun yang mereka lakukan, ya dia mau tuh
untuk dikenal supaya orang tuh bisa gampang sekali beli produknya dia. Dia di mana-mana ada. Mau di mall, mau di online, mau di Instagram, kita bisa nemuin dia semua. Nah, itu tadi touch point-nya semua sama mereka tuh disentuh. Jadi waktu kita bikin punya Instagram gitu ya, ya jangan cuma sekedar naruh, ya kan? Tapi ada nih yang kita bisa maintain. Nah, sebenarnya yang paling ideal gitu ya, kalau kita mau bersosial media, gitu ya, ini ada 3 nih content types yang harus selalu kita punya. Yang pertama gitu ya, bahwa kita mengangkat problem, ya kan? Karena dari problem ini membuat orang bisa tahu apakah produk ini memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kayak di sini gitu. Ada problemnya mungkin kenapa waktu kerja sering terasa terlalu formal. Nah, kemudian kita memberikan solusi nih. Solusi di konten kita bilang 3 cara memakai satu blazer untuk 3 occasion. Kayak tadi yang dilakukan oleh si eksekutif. 8 pieces punya dia, kita bisa punya endless. Dia bilang bisa covering sebulan. Jadi kalau untuk orang-orang yang baru mulai bekerja, kan orang langsung pikirannya langsung, wah iya ya, enak juga nih. Cuma beli 8 pieces, tapi udah bisa dipakai untuk 1 bulan. Karena bisa di mix and match dengan mudahnya. Ini adalah problem dan solusi. Nah, yang ketiga adalah proof. Nah, proof ini menunjukkan bagaimana produk kita memang sesuai dengan harapan atau fit dengan market tadi, market fit itu. Apakah kita akan memberikan apa? Misalnya kayak review. Ya kan, review misalnya kita bisa pasang gitu ya. Apa kolaborasi atau testimoni dari customers kita. Ya kan? Atau misalnya kita user generated content, kita bilang, ayo kita mau bikin competition nih, siapa yang let's say bisa membuat 10 style dari satu blazer kita misalnya. Itu kan kita bisa tahu nih, apakah apa produk-produk kita itu memang sudah diterima. Semakin banyak yang ikut, berarti kita tahu, oh pembeli produk kita tuh banyak. Ya kan? Atau misalnya kayak tadi, customer styling juga. Ya kan? Kita challenge mereka. Ya kan? Ini dari sini coba pasangkan gitu. Mix and match yang kayak tadi. Yang paling menarik, ya kan? Atau misalnya kita bisa undang mereka gitu. Siapa siapa yang misalnya stylenya paling oke, kita bisa undang ke kita punya toko gitu. Kemudian mereka styling kita foto. Nah, itu kan ibaratnya sesuatu yang buat orang merasa bahwa oh kita tuh memang benar-benar proven, ya kan, dipakai oleh orang beneran gitu ya, bukan cuma sekedar model yang memang cantik, yang memang kita dandanin dan kita styling dengan karakter tertentu gitu. Tapi customer yang benar-benar real people itu bisa kelihatan bagus dengan produk kita, ya kan? Atau misalnya before after. Nah, ini juga bisa kita lakukan gitu. Before after misalnya dari misalnya formal menjadi semi formal, atau misalnya dari acara santai bisa langsung bekerja. Nah, itu bisa apa namanya, things yang apa secara spektrum tuh berbeda banget, tapi membuat orang tuh bisa melihat bahwa oh produk kita tuh punya spektrum yang luar biasa banget in terms of styling, in terms of function dan sebagainya. Gitu ya. Jadi waktu kita berkomunikasi tuh komunikasi harus jelas. Jadi jangan cuma sekedar gambar udah gitu. Tapi tadi komunikasi harus jelas. Apa sih yang mau kita omongin? Boleh kita ngomongin misalnya, oh ada beberapa ini tertentu gitu ya. Kita terangin tentang kain, tentang apa. Nah, tapi ya jangan juga terlalu panjang. Tapi kalau tentang kain, ya kenapa kainnya gitu. Jadi nggak mesti harus panjang-panjang. Yang paling penting apa gitu. Misalnya kan kayak apa kayak Uniqlo gitu. Dia bilang Erisem. Nah, Erisem tuh kenapa nyaman banget? Karena itu tadi dia bisa membuat kayak panas badan itu terbuang karena dia punya pori-pori yang banyak sekali. Jadi nggak bikin kita keringetan, nggak bikin kita kepanasan. Nah itu cukup. Nggak usah mesti harus dengan teknologi apa. Nah itu kan kadang-kadang gitu ya, kita pengen pengen kelihatan saintifik tapi malah akhirnya jadi nggak menarik. Jangan singkat aja apa yang paling penting gitu kan. Dan saat kita berkomunikasi, berkomunikasilah dengan apa diksi yang mudah untuk dicerna dan dipahami oleh target-target kita dan sesuai dengan kebutuhan. Kan pastinya orang nggak mau panas. Tapi tadi cara kita berkomunikasi itu harus bisa tadi membuat apa produk kita itu bisa diterima dengan baik. Jadi jangan cuma ngapus produk, tapi satu bangun awareness, ya, awareness dengan
kasih tahu produk kita itu sebenarnya apa, brand kita tuh memproduksi barang yang seperti apa, menawarkan produk yang seperti apa. Create interest dengan menampilkan tadi produk-produk yang memang kita desain dan kita styling sesuai dengan kebutuhan mereka. Build trust dengan tadi user generated content, dengan apa misalnya keterangan tentang materials yang memang reliable gitu ya, yang bisa membuat orang percaya bahwa oh bagus karena materials kita juga bagus. Misalnya kalau kita pakai 100% cotton ya kita bilang 100% cotton, atau kalau misalnya kita mix gitu ya, misalnya mix cotton dengan polyester, kita bisa tunjukin bahwa cotton itu untuk kenyamanan, polyester untuk menjaga supaya material produk kita tidak gampang lecek, untuk professional look. Jadi kadang-kadang polyester itu bukan jadi musuh, bisa menjadi solusi. Ya kan, nggak semuanya materials yang chemical itu tuh jelek, karena mereka pun punya fungsi yang bisa membantu. Gitu. Nah, kemudian tadi yang create desire, gimana caranya nih? Ya kan, desire itu bisa macam-macam. Bisa, let's say kamu kasih bisa dikasih diskon. Kalau misalnya kita tahu bahwa customer kita tuh memang very price sensitive gitu ya, mereka sangat suka, boleh seperti itu. Atau misalnya kayak, oh kamu bisa kasih kayak membership, ya kan, membership dengan tadi ada bisa potongan misalnya. Kita undang mereka untuk berbelanja 1 juta untuk menjadi member, kemudian pembelanjaan berikutnya kita bisa kasih diskon yang bertahap, misalnya belanja 1 dapat diskon berapa, 2 berapa, bisa seperti itu. Atau yang lain, apa yang bisa mereka minta, misalnya kayak bisa misalnya kayak referral, ya kan, membuat teman beli dengan link mereka juga dapat insentif, bisa macam-macam, ya kan. Jadi dengan tahu gitu ya customer kita seperti apa, kita juga bisa creating strategy to build mereka punya desire. Nah, dari situ baru kita bisa mengharapkan purchase, kita mengharapkan sales dari mereka. Oke? Questions? Ya, sebentar, Miss. Sebelum dilanjut ke problem kelima, Ya. ini ada pertanyaan di kolom chat. Oh, Saya bacakan ya. boleh. Sepertinya pada malu-malu kalau untuk menyampaikan secara langsung, nggak apa-apa, saya wakilkan saja. Yang pertama dari Elin Mahaya. Terima kasih, Mbak Elin. Oke, Ellie. ya jadi gini. Miss, Hmm. bagaimana jika target pasar kami sedang melakukan efisiensi belanja? Jadi biasanya belanja 3 blus per bulan hanya menjadi 1 blus per 6 bulan bahkan. In this economy. Nah, Ya. apakah perlu nih kita menurunkan standar produk yang lebih terjangkau? Gitu. Ada 2 pertanyaan sih, yang satu lagi dengan Mbak Novita bukan berbeda lagi, tapi kita bahas satu ini dulu kali ya. Oke, silakan. Oke, so Elin, emang ya semuanya in this economy. Nah, menurunkan kualitas, gini, menurunkan harga boleh, tapi jangan sampai menurunkan kualitas kalau buat saya. Nah, yang tadi saya kasih gitu ya, kayak si Cotton On tuh buat saya sih oke. Nah, jadi kan gini, mungkin kamu bisa create ya mungkin sedikit lebih murah, nggak apa-apa gitu. Jadi ya, ibaratnya kamu kasih tahu bahwa ya like as a brand kamu understand dengan situasi mereka. Nah, tapi juga kan kita nggak mau gitu mereka berhenti untuk membeli. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kayak tadi tuh yang si Cotton On bilang, bahwa bagaimana nih kamu bisa, misalnya dia beli 3 nih, 3 ini kamu bisa punya styling yang berbeda-beda gitu ya, atau misalnya kamu bisa kasih mereka tuh ide bahwa dengan tetap beli 3, tapi ini kalau di rumah nih mereka punya yang lain, itu bisa dibuat banyak banget. Jadi ibaratnya bukan cuma beli 1 tapi beli 3, tapi beli 3 tapi tuh udah bisa cukup, ya kan, ibaratnya kembali lagi lah, perempuan tuh ngomongnya aja apa kita nggak mau efisiensi tapi tetap aja beli, ya kan. Tapi itu tadi mereka tuh butuh trigger, ya butuh apa, sesuatu yang membuat mereka ngerasa bahwa nggak apa-apa kok, mereka nih udah dibuat sesuai dengan kebutuhan saya. Itu tadi makanya Cotton On bilang stop untuk membeli barang-barang yang cuma bisa dipakai sekali atau bisa nggak punya long last gitu. Nah, sama kayak punya kamu, mungkin kamu begitu. Ya 1, misalnya kamu bisa pilih mungkin tadi
lebih sederhana, mungkin disederhanakan gitu ya ininya materialsnya atau ini ya supaya harganya bisa sedikit lebih murah, tapi kualitasnya jangan sampai benar-benar obviously berbeda gitu ya. Nah, tapi tadi itu kemampuan produk kamu untuk di restyle itu tuh harus terlihat, ya kan? Ibaratnya kayak waktu kamu bikin styling gitu ya, in this economy kita nggak bisa juga terlalu misalnya gitu, kamu bikin styling semuanya produk kamu, ya kan? Tapi misalnya gitu, kamu bisa di Instagram kamu bilang bahwa tadi dengan misalnya satu top kamu ini bisa dipakai dengan misalnya kamu bayangin orang tuh kayak rata-rata punya apa ya? Oh bisa nggak pakai celana hitam yang mereka udah punya? Bisa nggak pakai celana jeans? Bisa nggak pakai rok mereka? Atau bisa nggak di apa namanya di layer gitu dengan apa dengan inner atau malah ditambah outer. Nah itu kan buat mereka merasa bahwa oh ini things yang apa ya yang apa belanjanya tuh jadi bukan belanja yang apa ya yang cuma baju satu styling tapi bisa dipakai banyak. Nah, itu kan kadang-kadang kembali lagi gitu customer sih juga selalu pengen punya tampilan baru kan dengan ekonomi seperti ini. Nah kamu yang harus pintar untuk kasih produk-produk yang bisa membantu mereka tuh merevamp apa yang mereka udah punya dengan apa yang kamu punya. Nah, jadi kan ibaratnya kamu udah bisa pikirin nih, apalagi kalau kayak misalnya kamu punya loyal customers ya kan, kamu udah bisa ngelihat dulu-dulu tuh kamu warna-warnanya seperti apa, styling-stylingnya seperti apa yang mereka udah beli. Nah, ini yang kamu akan buat tuh gimana bisa bisa membantu merestyle supaya yang tadi old produknya kamu tuh bisa menjadi lebih apa lebih lebih up to date lagi dengan barang baru yang mereka beli gitu kan. Tapi kalau kalau buat saya sih nurunin harga dan nurunin ini ya harus dipikirin banget. Tapi yang harus kita pikirin adalah tadi itu loh, membuat produknya perfect fit dengan karena gini, kebutuhan perempuan untuk selalu tampil baru itu kita nggak bisa ilangin. Mau in this economy, mau apa, kebutuhan itu selalu ada. Gimana produk kamu tuh bisa membuat itu tuh menjadi satu possibilities gitu ya kan karena itu tadi kalau cuma sekedar nurunin harga kalau buat saya sih enggak ya kan kembali lagi kalau misalnya kamu nurunin harga tapi yang kamu jual tuh ya baju yang ibaratnya yang sangat trendy gitu ya yang orang tuh kan bisa tahu gini lihat barang tuh kita bisa tahu ah ini cuma bisa dipakai 5 bulan 6 bulan terus gue pasti bakalan bosen. Gimana caranya kamu buat style yang bisa ibaratnya tuh orang tuh ngerasa oh ini bisa dipakai lama. Teman-teman gitu nggak sih kalau ngeliat style satu baju kan kita bisa tahu ya ini mana yang ini pasti bakalan cuma berapa bulan atau ini yang bakal bisa dipakai terus nih atau bisa di mix and match dengan macam-macam. Nah itu yang harus jadi kita pikiran karena in this economy kembali lagi gitu. Saat kita membeli baju yang kita pikirin tuh adalah itu ya kan kayak di mana kayak di fashion kita ada namanya rules of three kalau kita mau beli satu barang baru ya kita harus tahu di rumah tuh kita harus punya minimum 3 yang bisa kita pasangkan dengan yang baru supaya kita yakin bahwa purchase kita itu adalah smart purchase jadi kamu nggak cuma sekedar beli satu baju tapi satu baju yang bisa membuat baju-baju kamu yang lain yang wardrobe itu bisa terlihatan baru lagi itu ininya gimana. Oke, gimana Kak Elin? Apakah sudah menjawab atau ada tambahan mungkin? Oke ya, kalau tidak ada tambahan, kita ke pertanyaan kedua. Ini Miss Truly. Ah, Oh, sepertinya ada yang membuka mic tadi. Gimana Kak Elin? Aman ya? Sudah terjawab ya? Oke, kita ke pertanyaan kedua dari Kak Novita Ekarini. hmm. Oke, sama nih kayaknya saya yang harus membacakan saja pada malu-malu. Miss, dalam strategi marketing, mengikuti ajang fashion show seperti Fashion Week itu sebenarnya bermanfaat atau tidak dalam meningkatkan penjualan untuk brand baru. Jadi ini brand baru dia sih kayaknya. Miss Ruli, silakan. Oke, oke. So, Novi kembali lagi ya.
kalau kita baru brand baru, nah itu kita lihat apakah mengikuti fashion show itu bisa membantu misalnya gitu ya, kayak promosi kita ke target market kita, ya kan? Gini, kadang-kadang gini, kita nggak bisa mungkirin, mungkin yang datang ke acara fashion show itu bukan target market kita, ya kan? Nah, yang kita bisa dapat tuh apa sih gitu? Oh oke, kita bisa dapat mungkin kayak foto yang bisa kita post. Tapi apakah biaya yang kita keluarkan itu sesuai nggak dengan exposure yang kita dapat? Ya kan? Kalau buat saya, kalau kita memang punya budget dan memang pengen apa, membuat gerakan gitu ya, ya boleh-boleh aja. Nah, tapi itu juga gitu. Fashion show nggak bisa cuma sekedar fashion show. Harus diikuti dengan tadi itu loh, ada activation-nya, ya kan? Kerjaannya tuh akan banyak. Jadi waktu fashion show kamu harus bisa buat misalnya kamu bagi voucher di fashion show. Jadi orang-orang yang misalnya tertarik langsung pengen beli, ya kan? Atau misalnya sebelum fashion show kamu misalnya udah mulai Instagram, terus kamu bilang, oh kita akan join ini, follow, kemudian kita akan kirim undangan untuk 50 followers pertama. Itu bisa kayak gitu. Nah, tapi at the end of the day adalah kita harus berpikir apakah kita punya budget untuk itu atau apakah budget itu bisa kita pergunakan untuk yang lain, ya kan? Misalnya mungkin kamu akan bisa lebih apa? Uh, lebih lebih fokus kepada untuk misalnya sales promotion, ya kan? Karena kamu baru, mungkin kamu daripada fashion show kamu mendingan duitnya untuk endorsement, ya kan? Kamu bisa endorse gitu, ada misalnya micro influencer yang kamu yang kamu bayar gitu untuk membantu kamu untuk promote. Ya, ibaratnya kamu kan bisa pilih nih influencer-influencer yang kamu rasa cocok dengan style. Nah, dari sana kan kalau dia ngepost, ibaratnya kamu udah dilihat oleh berapa tuh? Micro influencer itu kan paling nggak 40.000. Kalau kamu kerja sama tiga micro influencer aja, ya kan ibaratnya kamu udah bisa masuk ke 40.000. Kamu ikut fashion show yang lihat berapa? Maksimum mungkin 500 orang, ya kan? Dengan biaya yang sama. Itu kamu udah bisa 120.000, ya kan? Terus kamu juga bisa tag, gitu ya. Kamu bisa review lagi, itu bisa menjadi kayak apa ya? Kayak konten yang bisa kamu pakai berulang, ya kan? Itu jadi bagus nggak bagusnya kembali lagi tergantung dari budget kita dan tujuan kita. Ya kan? Kalau misalnya kayak memang produk kita itu apa ya, very fashion forward misalnya, ikut fashion show, fashion week tuh oke, karena memang yang datang tuh adalah ya biasanya kita sebut fashionista lah, orang-orang fashion forward. Tapi kalau misalnya produk kita tuh ya produk ya kayak casual, misalnya cuma beauty wear yang konsepnya justru sangat slow fashion gitu ya, bukan yang dar-der-dor, ya malah harusnya nggak perlu, kan? Kita mungkin lebih bermanfaat kalau misalnya kita tadi endorsement itu, atau kita bikin user generated content. Kita bilang customer yang beli gitu ya, oh ini nanti dapat misalnya vouchers bisa mereka gunakan untuk membeli produk berikutnya. Itu kan lebih lebih apa ya, lebih bermanfaat gitu. Ibaratnya kamu bisa membuat mereka menjadi kamu punya loyal customers gitu. Atau misalnya kalau kamu si endorsementnya kamu gitu ya, nah, kamu bisa membuat apa kayak mereka menjelaskan produk kamu tuh dengan detail, kenyamanannya, stylingnya, itu kan jadi lebih apa ya, lebih believable gitu loh, to bring trust, ya kan, supaya orang lebih percaya. Nah itu kadang buat saya sih lebih bermanfaat daripada misalnya kayak kamu bikin show, apalagi joining show yang cuma kecil-kecil gitu,
ya sayang juga duitnya, ya kan? Even show kecil pun pasti ya it cost you like puluhan juta, ya kan? Iya, Itu iya. sih. Oke, gimana Mbak Novi menjawab ya? Oh, ini kenapa tidak pada membuka mic, Miss? Ternyata memang kita melakukan Zoom ini di waktu mereka lagi di kantor, jadi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, oke. Selanjutnya ini ada satu lagi sebelum kita lanjut ke problem kelima ya, Miss ya. Satu lagi pertanyaan, nanti abis ini kita lanjut lagi. Oke. Dari Mbak Rizka Ade Triarsa. Jadi dia bertanya, Miss, bagaimana cara menghadapi persaingan kali ya di Indonesia persaingan menghadapi persaingan dengan produk dari Cina. Hmm. Oh, kebetulan segmen market saya middle, di mana memperhatikan kualitas dan memikirkan harga juga. Sementara Hmm. produk impor itu kualitasnya bagus dan harganya jauh lebih murah. Apalagi, again, di keadaan ekonomi yang seperti ini, Miss. Gitu. Produk Cina nih, Miss nih. Oke. Hai Rizka. Nah, kembali gitu ya. Nah, kalau kita udah bermain atau bersaing dengan produk Cina, gitu ya, yang harus kita tonjolkan adalah exclusivity. Ya tadi, kan kalau kita lihat tuh, Cina itu bisa murah karena dia tuh beli produknya banyak banget. Ya kan, mereka tuh volume. Nah, jadi kamu bayangin, jadi yang waktu kamu berkomunikasi, kamu harus menekankan bahwa ya itu tadi, kamu bisa bilang bahwa nggak mau dong samaan dengan ribuan orang. Kamu bisa itu. Jadi yang kamu harus yang harus tontonkan adalah eksklusivitas. Ya kan? Karena kembali lagi perempuan-perempuan apa menengah tuh sebenarnya udah mulai concern sih, nggak mau pakai baju yang sama sama orang lain. Kamu bayangin kalau kayak nih kalau di TikTok ya, di TikTok aja deh. Kamu lihat itu semua live gitu ya, itu kan produknya sama aja. Karena itu datang dari satu sumber. Mereka beli puluhan ribu, makanya mereka harus membayar itu banyak sekali apa namanya banyak sekali live host gitu. Karena itu produknya luar biasa banyaknya. Nah itu kan jadi kalau kamu mau bersaing dengan mereka, ya itu tadi eksklusivitas. Ya harus harus benar-benar kita tonjolin, ya kan? Tanpa eksklusivitas, ya kita akan sulit bersaing dengan mereka. Nah, jadi kita bisa menonjolkan misalnya apalagi kalau kamu misalnya ya sekarang tuh ada kan orang kayak ya lokalisme lah. Kita tuh punya punya juga sih apa kayak orang-orang yang ingin mendukung gitu produk-produk lokal Indonesia. Nah itu kalian manfaatkan kan. Jadi gimana caranya supaya produk kamu tuh terlihat memang benar-benar end to end gitu ya diproduksi dengan baik oleh tadi orang-orang Indonesia gitu kan produk apa materialsnya juga kemudian dengan jumlah yang memang terbatas karena kamu mau apa namanya menjaga eksklusivitas dari produkmu ya kan jadi tidak bersaing dengan produk Cina kita nggak bisa perang harga kalau perang harga kita yang rugi karena kamu produksi cuma 100 dia bisa puluhan ribu pasti akan lebih murah mereka tapi kembali lagi, kan produk fashion itu produk yang apa ya melibatkan gengsi. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa berhasil meyakinkan bahwa uh, ya perempuan yang ini perempuan yang apa perempuan yang uh, apa kita sebutnya perempuan yang stylish gitu ya pasti kita nggak mau punya tampilan yang sama dengan puluhan ribu orang yang lainnya hanya karena mengejar produk yang murah. Kita harus bisa pintar-pintar mengkomunikasikan itu sehingga eksklusivitas dari produk kita tuh bisa terangkat. Sama yang kedua tadi lokalisme itu. Ya kan kalau dari pandemi sih sebenarnya sampai sekarang itu lokalisme jadi kayak apa keinginan orang-orang untuk mendukung lokal produk itu tuh masih menyala gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu strategi yang bisa kita pakai gitu. Itu ya.
Gimana, Rizka? Ya, Miss, mau tanya lagi. Nah, Ah, untuk bagaimana maksudnya si produk kita ini punya eksklusivitas tadi gitu? Apakah misalnya dari desainnya kah atau apakah hanya dari jumlahnya aja? Itu yang hmm, pertama. Terus yang kedua, untuk masalah lokalisme ini sebenarnya agak apa ya, maksudnya, apakah nggak apa-apa ya misalnya kan kalau material kan kita masih beli ya, Miss, maksudnya, hmm, kita nggak bikin sendiri. Nah, beli hmm, itu pun kayaknya ya sumber-sumbernya juga paling-paling juga ya pasti dari India, dari Cina. Maksudnya, apakah yang ditonjolkan dari sisi produksinya aja atau gimana sih? Karena kadang-kadang juga kayak mau ngeklaim, lokal atau mau ngeklaim apa tuh kayak agak, apa ya, Miss, kayak, serba salah. Ini sebenarnya produk kita udah cukup nggak sih untuk diklaim sebagai seperti itu gitu loh, Miss, gitu. oke, oke. Nah, yang pertama tuh apa tadi ini ya apa? Tadi tema apa? Yang Eh, pertama eksklusivitas. Eksklusivitas. Nah, Eksklusivitas. Ah, Ya. eksklusivitas itu kamu bisa nonjolin bahwa gini, bahwa kamu sebagai brand Indonesia, kamu kenal nih dengan misalnya ya bentuk tubuh orang Indonesia. Kamu bisa gitu eksklusif. Jadi kayak bener-bener kamu tuh bener-bener kasih tahu bahwa you are the expert untuk tahu paham wanita Indonesia itu seperti apa sih misalnya gitu ya, kamu bisa bilang oh celana kamu tuh bikin badan kayak tepat kaki lebih kelihatan lebih panjang ya kan. Nah karena kamu bilang bahwa ya rata-rata orang Indonesia tuh petit, nah jadi kamu tuh punya teknik tersendiri gitu. Nah itu kan kalau barang-barang mereka tuh sama sekali nggak punya komunikasi, that's why yang mereka lakukan adalah cuma menjual ya lebih murah lebih murah lebih murah. Ya, tapi kalau misalnya gitu, kayak kamu bisa, ini deh paling gampang gitu. Kalau kamu ketemu dua barang di Shopee, satu punya deskripsi lengkap, satu nggak ada deskripsi, kamu lebih percaya sama yang mana? yang ada deskripsi lengkap, Miss? Itu. Deskripsi lengkap. Nah, itu. Jadi kamu Hmm. jadi kamu tuh harus bisa menonjolkan bahwa kamu adalah brand wanita, brand Indonesia yang sangat mengerti kebutuhan wanita Indonesia. Itu yang harus kamu tonjolin. Apa masalah yang mau kamu ambil? Itu tadi setelah kamu berbicara dengan 10 customer kamu tuh tadi, you get the insight gitu. Masalah paling paling banyaknya itu apa sih gitu. Jadi waktu kamu membuat desain, itu adalah design solution. Dan kalau kita di ini kan kalau kita product development gitu, waktu kita membuat desain, desain itu adalah design solution. Dari desain kita harus bisa memecahkan masalah yang dialami oleh customers. Satu itu. Ya kan? Yang kedua tadi apakah lokalisme itu seperti apa? Itu tadi kamu bisa bilang bahwa nih kamu tuh di apa? Diproduksi gitu ya dengan ya kamu bisa bilang ya satunya pasti kamu harus bisa benar-benar bisa menjaga kualitas produkmu sehingga kamu bisa klaim bahwa produk kamu diproduksi gitu ya, diproduksi dengan apa? Dengan apa meticulous gitu, dengan penuh apa ya, penuh apa sih kehati-hatian, bukan kehati-hatian tapi like dengan sesuai dengan standar gitu loh, standar kualitas yang mau kamu jaga sebagai brand tadi, positioning kamu tuh apa gitu. Jadi sama sekali nggak ada apa, kita nggak mau perang harga kalau di ini, tapi itu kamu harus bisa menjustify bahwa hargamu itu sesuai dengan solusi yang kamu tawarkan, sesuai dengan kualitas yang ada di produk. Sama tadi, makanya the way kamu berkomunikasi sehingga orang bisa paham apa sih yang kamu coba tawarkan. Gitu kan misalnya kayak apa ya? Ya kalau kayak barang di Cina, gitu kan yang penting oh bagus, trendy, sesuai ini warnanya bagus ya. Mereka pasti cuma ngomong seperti itu aja kan. Nah, tapi kalau misalnya kamu gitu ya, karena kamu tuh benar-benar paham gitu ya dengan kondisi ini, nah kamu bisa creating strategi, kamu mau bikin apa? Ya kan sama kayak kamu sekarang apa namanya si nih kalau saya ambil brand gede gitu ya, nah Uniqlo kan dulu on and off tuh bikin hijab, nah sekarang dia bikin hijab untuk seluruh dunia gitu kan ya. Nah tuh kenapa udah banyak banget kayak di Indonesia tuh kan hijab udah nggak tahu lah brandnya mana, tapi dia berani bilang bahwa hijabnya dia itu apa,
nyaman dengan teknologinya, ya udah nggak bisa lagi. Dan orang yakin karena dia menemukan Erisem, dia menemukan Hitak. Nah, akhirnya orang nunggu banget tuh hijabnya dia. Nah, itu jadi gitu. Kamu harus tahu gitu, yang dicari orang atau masalah customermu tuh apa. Sehingga waktu customer ngeliat dan membaca gitu ya, apa yang kamu tawarkan, mereka tahu, oh ya ini masalah gue, oh ya ini brand buat gue. Daripada cuma sekedar melihat ya orang-orang cuma naruh barang, naruh produk, harga murah, diskon, apa segala macam gitu kan. At the end of the day gitu. Begitu kamu masuk ke kelas middle gitu ya, nah itu mereka juga lebih senang produk-produk yang bisa dipercaya. You have to build trust. Oke, Gitu. Miss. Jadi Makasih. kelihatan kualitas dan ininya. Ya, Oke, Miss. oke. Oh, thank you. Miss, ini tadi si Mbak Elin, Kak Elin itu raise hand. Kayaknya Hmm, dia menyampaikan sesuatu. Ini kita mau lanjut ke problem kelima atau kita undang boleh. Mbak Elin? Mbak Elin, silakan. Tadi raise hand ya. Gimana Mbak Elin? Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Aman, kedengeran. Silakan Mbak Ah ya, Elin sebelum kita iya. lanjut. Oke, halo Miss. Jadi tertarik banget. Iya, tadi yang komentarnya tadi ya, basically kan memang indeks ekonomi memang perlu membuat inspiration bagaimana produk itu jadi versatile gitu ya. Hmm. Nah, tadi juga aku dengar pembicaraan di pertanyaan yang lain tentang eksklusivitas. Nah, aku tuh tertarik sebenarnya jadi kepikir gitu. Maksudnya gini loh, kalau kita membuat produk yang eksklusif, Hmm. em, bagaimana caranya kita bisa scale up gitu loh. Soalnya kalau di bayangan aku nih, mungkin aku salah ya, tapi aku udah lihat beberapa brand gitu ya. Kalau dia terlalu niche banget gitu ya, terlalu eksklusif, Hmm. progres brandnya ya udah di situ aja gitu loh. Maksudnya di situ aja tuh artinya dari sisi leverage omsetnya atau kapasitas produksinya di situ. Berarti kalau memang produk eksklusif tuh artinya memang ya di situ gitu ya. Maksudnya mereka emang maksudnya ya karena terbatas kali ya. Jadi emang nggak besar gitu ya. Jadi aku tuh nggak bisa membayangkan itu akan jadi besar gitu ya. Hmm. Sebenarnya gini, bisa besar kalau kamu rajin itu tadi, rajin untuk mendevelop gitu. Kayak tadi sih itu loh, tadi yang si kayak Kompas tuh. Itu kan modelnya cuma satu-satu aja kan. Nah, dia tuh bilang eksklusif gini. Oh, untuk satu satu kategori yang si kulit itu dia cuma produksi 120. Nah, 120 habis, dia akan bikin lagi gitu. Tapi nanti kulitnya dibedain. Kamu tau nggak at the end of the day, kalau orang udah seneng, dia akan jadi koleksi. Orang akan kumpulin. Itu yang dilakukan juga sama misalnya kayak apa? Kayak button button scarf. Itu kan Mm-mm. orang gitu. Kerudungnya dia itu kan ada ini ya kan, ada serinya. Itu orang kumpulin karena dia Mm-mm. tahu bahwa kamu nggak akan ngulang. Nah, tapi itu bisa 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 kamu lakukan kalau nanti kamu bisa udah tahu nih kira-kira kamu punya hero produk tuh apa gitu. Kayak kayak ini loh, kayak si Chanel loh. Chanel tuh kan kalau dia produksi dia punya tweet itu kan nggak banyak, tapi Mm-mm. kan dia produksi terus. Bedanya Mm-mm. apa? Bedanya cuma kainnya, nanti ininya, tapi tetap. Jadi orang tuh kalau dia udah puas sama satu, dia pengen nggak beli yang lain, seri yang berikutnya. Kamu lihat Mm-mm. kalau orang bisa kumpulin itu kayak tas yang Lady Dior yang udah koleksi, itu kan gitu, semuanya Lady Dior, warnanya beda-beda. Nah, itu di eksklusif dia nggak bikin banyak-banyak. Jadi if you miss ya lu tunggu aja batch berikutnya. Jadi kalau yang eksklusivitas ini caranya mereka membesarkan sales itu bukan volume berarti ya, Miss? Ya, iya, Iya kan? Jadi bikin aja terus gitu. betul. Sampai tapi gitu, kamu harus tahu dulu hero-mu yang punya potensial hero tuh mana gitu. Yang kamu lihat steady nih setiap kali kamu bikin koleksi dengan itu tuh pasti kamu akan kejual terus. Ya kan? Terus kamu juga analisa kenapa ya orang senang. Nah, itu tadi kamu tanya nih. Ya, kalau kamu kita nggak bisa claiming satu lagi gitu ya buat semuanya. Jangan berasumsi. Ask your customers gitu. Kenapa sih dia suka produk kamu? Kenapa misalnya kamu lihat, oh dia udah 2 kali beli kategori produk yang sama, beda warna atau misalnya beda beda motif. Nah, kamu bisa tahu kenapa nih? Apakah karena memang nyaman bahannya atau apa gitu.
Atau kamu bisa 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 lihat lagi apakah stylenya, apa materialsnya, mana yang akan kamu ulang. Gitu. Karena pengulangan itu bukan cuma sekedar style juga, tapi bisa juga kain. Ya kan makanya ada beberapa brand, ya kainnya gitu-gitu aja. Karena udah proven. Ya kan? Atau kalau misalnya kamu kayak Masih Hero tuh kalau kamu lihat stylenya kan gitu-gitu aja. Yang mereka benerin apa? Materialsnya. Iya. Ya kan dari dia yang cuma kemeja putih yang biasa, sekarang dia udah ada yang stretch. Jadi lebih ketat lagi kalau orang yang suka pakai baju yang ketat. Stylenya itu aja. Bedanya apa? Cuff-nya ada lengkung, ada yang bisa dilipat gitu-gitu doang. Nah, itu yang kamu bilang. Nah, orang nih, misalnya gitu, kalau udah suka, ya, kemeja putih itu ada orang bisa punya berapa sih? Semua orang ikut beli loh, setiap kali dia punya style baru. Tangan panjang, tangan pendek, sleeveless, gitu. Karena apa? Satu, orang suka stylenya. Dua, itu tadi materialnya dibenerin terus. Nah, produk kamu tuh apa nih yang bisa kamu create jadi hero-nya kamu? Ya kan? Nah, tuh bisa sampai kamu bisa nemuin gitu signature-nya brandmu tuh apa ya? Kalau misalnya kalau kayak celana tuh yang paling orang paling seneng tuh celana yang seperti apa? Kalau blouse yang seperti apa? Kalau outer yang seperti apa yang orang selalu butuh? Atau kamu bisa bisa create. Nanti sebenarnya gitu, kamu lihat oh itu memang karena cuttingannya yang bagus. Nah, you keep the cut. Yang kamu mainin apa? Materialsnya, warnanya, kemudian trimmingnya. Sehingga itu akan selalu muncul dengan fresh look. Tapi kenyamanan yang disukai oleh your customer. Paham nggak? Nah, sehingga orang bisa tahu, Iya. oh ini adalah kamu punya signature nih. Selalu terulang. Karena itu adalah produk-produk yang selalu sesuai dengan kenyamanan atau style yang diharapkan oleh customer kita. Mm-mm. Gitu. Oke, Miss. Ya, terima kasih ya, Miss. Oke. Sama. Oke, untuk pertanyaan lagi tambahan tahan dulu ya. Kita akan menyelesaikan materi kita Oke. untuk siang hari ini. Silakan Miss Truly, Nah, kita lanjut ke problem selanjutnya. Nah, ini satu lagi nih, sebenarnya agak relate sama yang tadi ya, yang tanya sama Rizka gitu. Jadi problem kelima yang ini adalah terlalu cepat membuat produk baru. Dalam artian gini, kita merubah style tuh cepet banget, ya kan? Kan kalau misalnya kita rule of thumb sih memang kita harus punya like sesuatu yang baru setiap 2 bulan. Tapi bukan berarti semua konsepnya tuh dirubah, ya kan? Kita udah kayak kadang-kadang tuh kita kalau apalagi kalau udah ini ya kayak founder atau kita udah ngelihat produk kita tuh udah masuk produksi gitu kan karena kita udah ngelihat terus-terusan karena kan kita bosan kita udah bikin produk yang baru padahal ya kan sebenarnya itu tuh belum customer tuh belum bosan. Nah, tapi kita yang udah bosan karena kita udah ngelihatnya udah 6 bulan mungkin dari proses development sampai produksinya. Nah, makanya ini saya ambil case-nya kayak sejauh mata memandang kan kalau teman-teman lihat mereka tuh selalu ngembangin produk dan kategori, tapi tetap nih ada narasi sama storytelling ya tentang Indonesianya. Selalu ada kain, selalu ada budaya Indonesia yang relevan. Nah, jadi kita bisa bisa tahu oh ini adalah sejauh mata nih dari caranya dia membuat batiknya yang very simple dan relevan. Ya kan kalau lihat sini yang dia punya yang baru tuh sampai bikini dia buat ya kan target marketnya siapa orang Indonesia ya nggak banyak orang Indonesia tapi dia mau ngincer apa ngincer resort orang-orang yang akan datang ke Bali kemana yang dari Jakarta mau ke Bali karena dia tahu nih stylenya sesuai relevan nih dengan market yang mau dia ambil ya kan Indonesia yang gampang di digest kainnya selalu ada ya kan dia selalu punya kain dia selalu punya outer lihat nggak ya kan tetap aja masih ada si ayam-ayam itu ayam-ayam itu akan selalu dia pertahankan ya kan karena itu bagian dari narasi mas storytelling membuat like, ragam hias Indonesia itu gampang untuk diterima jadi dia nggak kehilangan dia punya core identity gitu produknya bisa ganti-ganti kan kalau teman-teman lihat gitu ya dia dari yang putih bisa warnanya kuning hijau merah gitu itu selalu tapi kalau kita lihat dari grafisnya tetap tuh ayam setrika apa segala macam nah ini berubah sedikit tapi konsep ini sama
ya kan kayak signature, dia punya signature outernya dia tuh masih sama kan, nggak diganti. Nah kadang-kadang kita seringnya tuh gitu, kita sering banget langsung ganti. Tadi yang kayak saya bilang sama Edwin gitu, ya kan, stylenya nggak kamu ganti, yang kamu ganti itu adalah tadi materialsnya, printnya. Jadi sebelum kita ganti-ganti tuh, kita review dulu nih, produk kita tuh mana yang laku, mana yang lambat, mana yang sering dikembalikan, mana yang dibeli kembali, ya kan. Terus kalau misalnya ada feedback, apa yang dikeluhkan gitu. Nah, jadi kita lihat dulu nih sebelum kita mau membuat sesuatu yang baru, ya kan. Nah, kita ada namanya keep, improve, and kill. Ya, keep produk yang terbukti laku. Ini nanti kalau udah keseringan bisa jadiin signature style kita. Improve produk yang punya potensi, ibaratnya gitu. Oh, penjualannya nggak banyak, tapi selalu ada. Ya kan? Kemudian kill produk-produk yang tidak punya demand. Ibaratnya gini, kalau misalnya udah sales, udah apa, sales periodnya misalnya kan, kita satu 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 batch gitu, misalnya satu drop misalnya untuk 2 bulan. Kalau udah 1 bulan nggak ada penjualan, itu kan berarti something wrong. Apalagi kalau misalnya kamu punya strategi komunikasi yang rata gitu. Setiap kategori kamu promosikan juga, tapi ada yang nggak laku, berarti kamu tahu produk lo nggak punya demand. Nah, itu produk apa? Apakah produk support kamu, apakah produk eksperimen kamu? Gitu. Kalau eksperimen gitu, berarti kamu tahu nih selera kamu sama selera pasar nggak matching. Udah, buang aja. Ya kan? Tapi kalau misalnya kamu masih lihat, oh ini pelan-pelan, selalu ada tapi pelan-pelan. Nah, kamu bisa nih diimprove. Ya kan? Lihat apa sih yang bisa kamu lakukan. Apakah ganti materials, apakah ganti print, kan? Atau ada yang bisa kamu adjust. Jadi dari kelima tadi gitu ya, problemnya tuh kita bisa tuh berpikir solusi apa sih yang bisa ambil. Ya kan, dari tidak mengenal customer, buatlah 10 customer interviews. Ya kan, ini itu kita sebutnya bilang customer panel. Jadi orang-orang yang kita rasa tuh cukup apa ya, cukup menyukai brand kita dan kita cukup dekat karena mereka udah repeatedly purchasing your product gitu ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai responden yang reliable kan. Dari target yang terlalu luas, kita bisa pilih satu primary customer atau niche yang kita tahu bagaimana men-serve mereka dengan baik. Ya kan, dari terlalu banyak SKU, kita bisa bangun hero product. Kan, kita hero product kita olah supaya bisa punya beragam tampilan. Kan bisa paling tidak gitu ya. Kita bisa punya apa? Bisa punya sesuatu yang membanggakan gitu, bahwa ini adalah kita punya signature. Ya kan, brand yang punya signature gitu, yang dikenal orang, itu adalah brand yang kita anggap brand yang sukses. Ya, kalau kita lihat gitu, brand-brand besar-besar gitu kayak Balenciaga apa segala macam, kita udah bisa tahu dari cuma sekilas ngeliat produknya, karena itu tadi mereka bisa mengkeep hero produk mereka, memaintainnya dari tahun ke tahun dengan perubahan yang tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Nah, kemudian ya, menggunakan Instagram sebagai tadi, menganggap Instagram itu sebagai strategi marketing. Jadi kita harus tahu bahwa waktu kita bersosial media, kita harus punya 3 konten ini, yang membahas problem, yang membahas solusi, kemudian proof bahwa produk kita memang fit dengan kebutuhan target market, menjawab apa masalah, kemudian memberikan solusi. Yang kelima tadi, terlalu cepat launching produk baru, ya, kita mengaplikasikan keep, improve, and kill. Jadi keep, improve, and kill ini biasa kita lakukan 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali itu kan berarti ibaratnya teman-teman udah punya berapa? 2-3 kali drop. Jadi kita bisa tahu mana yang penjualannya oke banget. Yang kelihatannya significantly oke gitu ya. Nah, di season berikutnya kita pertahankan. Nah, cari apa yang membuat signature yang kita mau bikin jadi hero produk ini bisa tampil baru kembali dengan sesuatu yang improve. Apakah dari materialsnya, apakah let's say dari finishingnya, ya kan, atau misalnya ada things yang kita tambahkan atau kita rubah, sehingga itu masih kelihatan bahwa oh ini adalah style yang pernah customer beli, ya kan, dan ibaratnya sukses, tapi ini dengan tampilan baru, sehingga biasanya kita as a customer gitu ya, mereka pasti akan lebih willing untuk membeli sesuatu yang mereka udah tahu benefitnya apa sih,
ya kan, either kenyamanan atau style yang bagus atau like bisa mensupport lifestyle mereka, gitu ya. Nah, sekarang ini tadi buat teman-teman ya, setelah ini boleh lah ya kita mulai checklist kan, customer apa yang ingin kita layani. Nah, kemudian define problem apa sih yang mau kita tackle. Kemudian hero produk apa yang kita punya. Kemudian tadi reason to buy ini. Customer memilih saya karena apa? Nah, ini yang harus kita tahu. Tanpa kita melakukan research, kita nggak bisa nih membuat brand kita tuh punya apa reason to be bought, gitu kan, alasan untuk dibeli. Jadi ini harus teman-teman lakukan, baru ya next action kita tahu minggu ini saya akan apa. Jadi jangan tunggu sampai lama-lama gitu. Kalau memang ini ya tadi yang tadi kita bicarakan memang things yang teman-teman alamin gitu, atau you trap di satu atau dua problem ini, ya langsung take action. Dengan apa yang harus dibenerin? Apakah benerin si target marketnya dulu gitu ya, biar lebih spesifik gitu. Baru dari situ mulai. Atau misalnya, oh you already know your target market, tinggal well define kamu punya hero untuk season berikutnya, itu juga boleh. Sampai nanti semuanya itu bisa kita touch dengan baik, ya kan? Dengan melakukan tadi gitu ya review-review itu gitu, dan menghindari problem-problem yang tadi kita bahas, ya. Pastinya chance for your product and for your brand untuk growth dan becoming sustainable brand itu bisa tercapai, gitu ya. Oke? Any questions? Oke, terima kasih Miss Ruli. Saya buka pertanyaan, 2 pertanyaan. Ya, oke, siapa? Oh, Mbak Pungki. Boleh Mbak silakan open your mic Mbak untuk bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Silakan. Oke, selamat sore. Oke. Oke, halo Mr. Ruli. Hai. Senang berjumpa kembali. Terima kasih untuk NextGen karena membuat kelas ini kembali dengan materi yang berbeda tentunya. Yang ini saya tanyakan, Miss, yang tadi terkait customer first versus product first. Nah, kalau misalnya ini pengalaman dari saya tuh bermula dari customer first. Jadi kayak kebutuhan orang yang pengen membeli barang satu tetapi bisa dipakai di baju yang lain di rumah gitu. Dari itu. Lalu awalnya tuh saya nggak yakin itu akan laku karena saya tidak pernah survei seperti yang tadi guidelines tadi. Nah, ternyata kemarin saya ada pameran, baru saya tahu, oh ternyata produk saya yang hero produk itu terkait yang tank top ini. Nah, apakah langkah saya itu betul atau terlalu terburu-buru atau bagaimana? Lalu yang kedua, yang pertanyaannya adalah misalnya anggapan saya, maaf kalau salah, kalau as fashion designer kita tuh harus punya fashion forecast sendiri, istilahnya tren itu ya kita gitu. Tetapi karena ini terkait dengan produk, apakah saya harus mengikuti fashion forecast guideline atau saya menciptakan warna atau forecast itu sendiri gitu loh. Harus seperti apa? Terima kasih, Mr. Uli. Oke, thank you, Pungki. Pertanyaan pertama tuh, berarti kan kamu laki ya, baru coba langsung laku tuh. Nah, itu tadi. Jadi kalau kamu udah yakin bahwa tadi yang kayak kamu bilang inner itu adalah kamu punya hero produk. Nah, berarti ya ke depannya ya like you can still keep it, karena memang kan kebutuhan inner tuh banyak banget sih kalau buat perempuan kan. Nah, mungkin nanti kamu akan imbangin tuh, innernya dibuat mungkin lebih bervariasi supaya nggak kelihatan monoton. Nah, baru nanti mungkin kamu bisa tambahkan yaitu tadi mungkin outer atau apa yang bisa match gitu dengan inner yang kamu buat. Ya tadi kan kita punya hero, kita punya support, kita punya eksperimen. Jadi kamu bisa mainin tuh 20% untuk kamu punya apa? Si supportnya, kemudian yang 10% untuk kamu punya. Nah, terkait dengan tren, nah ini tadi
As a designer pastinya, you have to create your own trend. Nah, tapi kembali, tren itu kan bisa kamu analisa saat kamu udah tahu nih target marketmu tuh seperti apa. Nah, jadi kan gini, kalau kita ngelihat kayak tren yang besar gitu ya, kayak WGSN, itu bikin trend board tuh bisa satu tahun itu bisa sekitar 6 sampai 8 board. Nah, dari di board-board itu dia akan kasih pembahasan, ya kan, masalahnya itu apa secara ekonomi, sosial, budaya, politik, ya kan, stepik disebutnya. Nah, stepik itu kira itu tadi kita harus bahas, ini stepik yang cocok tuh yang mana ya dengan situasi marketmu. Ya kan, dari situ baru kamu bisa ambil, ya kan, untuk Pungki style seperti ini atau tren seperti ini akan berubah menjadi apa. Ya kan? Karena kalau kita coba mengandalkan apa yang ada di trend board yang dikasih WJSN, ya kan, by the way sekarang mereka udah nggak kasih tren karena ini 5 tahun kemarin tuh semua brand tuh rasanya sama semua. Kamu kebayang nggak? Brand-brand tuh stylenya sama semua. Karena gitu, mereka males mengadakan analisa, mereka cuma ya udah mereka manut aja apa yang dibilang sama WJSN. Akhirnya WJSN tuh cuma kasih driversnya doang. Drivers itu adalah apa yang memberikan pengaruh. Nah, dari situ kamu bisa membuat trenmu sendiri. Misalnya gini, oh dibilang bahwa oh nanti tahun 2027 itu orang mungkin masuk lagi ke warna-warna green and blue. Nah, kan kamu tahu green and blue yang cocok untuk targetmu tuh green and blue yang seperti apa. Nah, itu tren yang kamu buat untuk Pungki Rima tahun 2026, 2027. Kamu sebutinnya apa? Nah, jadi dari tren besar, dari tren global gitu ya, kamu ambil apa yang kamu rasa itu relevan. Ya kan kalau dia bilang bahwa oh tahun 2027 tuh orang akan menjadi semakin apa? Semakin rileks, semakin ini di kita rileks nggak? Mungkin nggak rileks tahun 2027 kita akan lagi ngos-ngosan. Ya kan? Itu berarti kita nggak ngambil. Ya karena si si siapa namanya si WJSN tuh dia bikin untuk seluruh dunia. Ada Asia, ada Afrika, ada Eropa. Nah, kita harus lihat, ya kan? Jadi pastinya kamu harus bikin tren baru karena waktu sebagai suatu brand gitu ya, tren itu adalah konsep baru yang kamu tawarkan. Dengan tiap 6 bulan tuh kan kamu harus punya koleksi sesuai dengan tren. Atau kalau sekarang gitu kita menganut slow fashion setahun sekali. Setahun sekali kamu ada nih tren untuk Pungki Rima tuh apa? Judulnya apa? Inspirasinya dari mana? Nah, itu yang misalnya kalau kamu ikut press, kalau kamu ikut apa, ikut fashion show gitu ya untuk mempromosikan apa koleksimu, itu tuh semua keterangan tren yang kamu ambil itu menurut analisa kamu akan ada di kamu punya press release. Inspirasinya dari mana, warnanya, materialsnya gitu. Itu adalah cara kamu menunjukkan bahwa sebagai seorang fashion designers, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Gitu. Itu adalah satu brand punya tren itu membuat brand itu menjadi brand yang punya apa kayak reputasi yang baik. Karena ibaratnya bahwa tadi customer center. Tren itu kan customer center. Jadi sosial ekonomi, teknologi, politik, creativity yang melibatkan customers. Dan kalau di ini sekarang kita ngomongnya stepik lebih banyak lagi. Dulu kalau kayak bisnis biasa kan kita cuma pesel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, ya kan? Culture. Sekarang kalau di ini ada creativity. Nah, jadi itu wajib, ya kan? Tapi kemampuan kamu untuk membuat tren yang sesuai, nah itu yang harus benar-benar dipikirkan. Jadi analisanya tuh harus tajam. Nah biasanya kita akan lihat event tren itu kita ngelihat ke belakang, ya kan? Apa yang dulu works, apa yang dulu tidak works. Gitu kan, misalnya kamu tahu lah, misalnya warna-warna apa yang paling zong gitu buat kulit orang Indonesia. Ibaratnya kayak apa, kulit orang kita tuh gak bagus things yang dusty, ya kan, dusty itu kita nggak cocok. Kalau kena tuh jadi bikin kulit kita kusam.
Jadi mau tren di dunia bilang apa semuanya dusty, ya kita nggak akan bilang, kita nggak akan pilih, ya kan? Yang works di kita tuh adalah apa? Warna-warna yang clear, gitu kan? Yang apa? Campurannya tuh mungkin cuma sekedar putih, tapi bukan abu-abu atau sekalian warna gelap. Itu tadi semakin kita paham gitu ya target market kita, semakin kita tahu akan lebih mudah saat kita menganalisa mana yang works, mana yang tidak. Gitu. Tapi sebagai satu fashion designer yang punya brand, ya itu adalah kewajiban. Jadi sebelum kita memulai koleksi baru, you have to define tren apa yang mau kamu tawarkan. Gitu. Jadi biasanya kan kalau kayak kalau kita ngomongin conventional way gitu ya, biasanya show-nya tuh September Oktober. Ya kan? September Oktober untuk 2027. Jadi kamu punya 6 bulan untuk memproduksi trenmu. Nah, itu juga salah satu strategi orang tuh menggunakan fashion show adalah itu. Jadi kalau misalnya gitu ya, kamu bikin fashion show gitu ya, kamu nunjukin tren-trennya apa yang kamu prediksi through your collection, terus kamu dapat review yang baik, misalnya dari fashion editor, terus di review sama misalnya customer gitu ya, fashion show kamu tuh difoto atau di videoin, terus dipublish. Nah, itu berarti kamu tahu yang disukain tuh yang mana. Nah, itu biasanya membantu kamu untuk membuat keputusan mana yang akan kamu produksi dalam jumlah yang besar. Kalau ibaratnya nanti kamu akan bikin ready to wear. Ya kan? Sama di seluruh dunia gitu. Setelah fashion show gitu ya, kalau Paris, Milan, New York, nah setelah itu tuh biasanya ada namanya RISI. RISI itu adalah nanti fashion editor sama buyer tuh masuk ke ruangan gitu ya. Nah mereka akan pilih mana yang mereka pengen lihat lagi. Nah buyer tuh akan lihat mana yang mereka benar-benar suka, mereka beli. Mereka akan cantumin. Nah itulah yang akan benar-benar diproduksi. Jadi semua yang kita lihat kayak di Paris, Milan, New York itu nggak semuanya akan nyentuh toko. Ya kan, kembali lagi masing-masing negara, masing-masing buyer dari debt store atau mereka punya franchisee akan pilih mana yang mereka mau beli. Nah, itu yang akan diproduksi oleh si brandnya untuk 6 bulan ke depan. Gitu. Jadi kan kalau misalnya nanti bulan September, Oktober itu adalah untuk Spring Summer 2027. Gitu kan. Itu yang dilakukan. Jadi pasti ada 6 bulan. Nah itu kadang-kadang orang tuh mereka bikin fashion show bukan cuma sekedar untuk publishing new arrival, tapi sebenarnya untuk validasi dari apa yang mereka rencanakan, mana yang benar-benar punya a good feedback dari misalnya fashion editor, dari buyer, atau dari fashion enthusiast, termasuk di dalamnya fashion bloggers and influencer. Gitu. Oke, menjawab ya Mbak Pungki ya. Terima kasih untuk Miss Truly. Karena tadi kan saya memberikan kesempatan dua, Mbak Pungki udah dua. Jadi kita tutup ya untuk sesi pertanyaan sore ini. Oke, Miss Truly terakhir pesan dan masukan untuk teman-teman di sini. Oke. Singkat, jelas, padat. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah join. Ini memang edisi pertama kita memang cuma mengundang terbatas gitu ya. Kita tahu udah punya tren karena kita pengen Tuesday Fashion Talk ini benar-benar berdampak dan membantu teman-teman. Kami nantikan feedbacknya untuk 2 minggu ke depan. Kita terbuka untuk misalnya teman-teman punya permasalahan apa yang mau kita bahas selama seputar fashion business. Kita akan kita akan menunggu feedback dari teman-teman kira-kira pembahasan apa yang mau kita ambil untuk Fashion Talk di sesi kedua ya 2 minggu dari sekarang. So again dari saya terima kasih, semoga apa yang kita share ini bermanfaat. Sampai ketemu di Fashion Talk yang berikutnya. Oke, terima kasih. Dan saya mengingat kembali untuk Tuesday Fashion Talk yang kedua, menunggu feedback dari teman-teman, kita akan membahas apa. Jadi boleh nanti di kolom komentar atau japri ke saya atau DM ke Instagramnya Nextin Kreatif untuk memberikan masukan sebenarnya topik-topik apa yang kita akan bahas di Tuesday Fashion Talk 2 minggu nanti. Kira-kira seperti itu ya, Miss ya.
Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Miss Truly untuk insight-insightnya. Semoga teman-teman di sini sudah pada mendapat ilmu. Jadi yang salah bukan produknya teman-teman ya. Next harus diganti strateginya. Produk kakak-kakak semua di sini sudah bagus. Again, coba diganti strateginya dari masukan tadi dari kelasnya Miss Truly. Kira-kira seperti itu. Terakhir saya boleh minta tolong kalau memang tidak kalau tidak berkeberatan boleh berkenan untuk membuka videonya. Saya akan coba untuk screenshot untuk dokumentasi next gen kira-kira. Aduh, terima kasih. Oke ya, saya hitung. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Baik, kiranya itu saja pertemuan kita hari ini. Sekali lagi kami menunggu feedbacknya untuk pembahasan kita bulan depan 2 minggu lagi di Tuesday Fashion Talk bersama Miss Ruli Hutagalung, Your Fashion Business Mentor. Terima kasih, selamat sore. Saya Tere, mohon pamit. Bye.